Shalom, salam sehat, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya mau membagikan sesuatu hal penting bagi kita semua. Pada kesempatan ini yang saya mau bagikan adalah tentang Sisilia Tuhan Yesus Kristus, bukan dari Daud sampai kepada Tuhan Yesus, tapi dari Elohim, dari Yahweh, atau dari Tuhan sampai dengan Tuhan Yesus. Ini saya mau sebutkan ini tentunya secara biologis, ya, bukan secara inkarnasi atau supranatural, tetapi secara biologis. Jadi untuk kita semuanya dapat mengerti dan dipahami saja. Ya, jadi yang pertama saya memulai dari, ya tentunya dari Tuhan dulu, ya, tentunya dari Yahweh, Elohim. Yang pertama ya Elohim. Yang kedua Adam. Ini Adam ini tentunya ya kita tahu ini manusia. Jadi Adam memperanakan Z, ya kan, ini Sisilia, ya. Jadi Z memperanakan Enos memperanakan Kenan memperanakan Mahalalel memperanakan Yared memperanakan Henok memperanakan Metusala memperanakan Lamek memperanakan Nuh memperanakan Sem, Ham, Yapet. Kan Nuh mempunyai 3 putra, ya kan. Jadi Nuh mempunyai 3 putra, tapi yang saya mau teruskan, yang saya mau terus soroti adalah Semis atau Sem. Jadi Nuh memperanakan Sem, lalu Sem memperanakan Arpaksad. Nah, Arpaksad memperanakan Sela memperanakan Eber memperanakan Pelek memperanakan Seruk memperanakan Rehu memperanakan Nahor memperanakan Tera. Nah, Tera ini dia mempunyai 3 putra juga. Tera memperanakan Abraham, Nahor, Haran. Jadi yang saya mau soroti adalah Abraham. Di Tera memperanakan Abraham, lalu Abraham memperanakan Ishak mempunyai 2 putra. 1 Yakub, 2 Esau, tapi yang saya mau soroti adalah Yakub. Ya, Yakub juga tentunya dia mempunyai anak 12, ya. 12 ini yang disebut, biasa disebut dengan 12 suku Israel. Nah, ini di dalamnya banyak, tapi yang salah satu yang saya mau teruskan di dalamnya, salah satu itu Sisilia daripada keturunan daripada Tuhan Yesus. Tentunya tidak lain adalah Yehuda. Ya, Yakub memperanakan Yehuda. Jadi Ishak, Yakub memperanakan Yehuda. Ya, Yehuda memperanakan Perez memperanakan Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon, ya. Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud, ya. Daud memperanakan Salomo. Daud ini raja, banyak anak-anak, tapi yang saya soroti Salomo juga mempunyai anaknya banyak.
Tapi Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Nah, Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Ahazia. Ahazia memperanakan Yoas. Yoas memperanakan Amazia. Amazia memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya. Yekonya memperanakan Zeldiel. Zeldiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azur. Azur memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan suami Maria Yusuf. Yusuf suami Maria memperanakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Tuhan, dari Elohim, dari Yahweh sampai semuanya itu berjumlah 62, bukan 20 ya, sorry, 62. Tapi dihitung dari semua Tuhan Yesus, termasuk Tuhan Yesus, maka semuanya itu berjumlah 63. Jadi teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, dari penyebutan dari nama-nama yang baru saja saya sebutkan, tentunya tentang sisi lihat Tuhan Yesus. Jika dari pendapat teman-teman, sepengetahuan teman-teman kurang tahu atau kurang sependapat, tidak sependapat dengan saya, teman-teman bisa komentar dan bisa bertanya di bawah kolom atau di bawah ini supaya kita sama-sama saling beri jawab satu sama yang lain, beri pengetahuan satu sama yang lain. Dengan demikian sama-sama kita memperkaya kita punya pengetahuan, pikiran tentang Tuhan ya, tentang Tuhan Yesus, tentang sisi lihat, tentang Alkitab. Dan orang-orang yang baru saja saya jabarkan ini tentunya adalah baik itu dia Tuhan juga, dari imam juga, nabi juga, raja, dan orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia ini, secara spiritual, bahkan juga politik yang baru saja saya jabarkannya. Jadi sebutkannya. Jadi jika teman-teman mau bertanya, mau masukan, saran seperti pendapat, pengetahuan, teman-teman silakan bertanya, silakan masukan. Dengan demikian kita sama-sama saling mengetahui dan memperkaya, memahami apa yang menjadi perlu
dalam studi kita, tentunya di dalam Bible, di dalam pengetahuan bagi kita semuanya ke depan. Saya kira begitu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom.